Udah Tapi muncul? ya kayak harusnya sih Sudah Udah muncul Pak ya? kelihatan. Ya. Kat, ini kita buat ini dulu lah. yang dibuat oleh Pak Sekjen saya ya di MP di apa namanya Boleh di sedikit masanya Asosiasi kemarin MPI. kalau minta Karena bukan diminta oleh minta dosen-dosen yang lain, coba minta tolong dokumen dokumen apa kurikulumnya. Dia kata dia kalau dokumen kurikulum itu adalah kewenangan prodi. Memang lembaga ya, jadi tidak bisa dibagi apa namanya dibagi kemana-mana gitu. Nah ini identitas ya, identitas prodi universitas. Ini kodenya kan S1 MPI-nya. Ini kode yang mungkin ya eh, sepertinya bukan ya, bukan kode ini ya. Karena kan bukan mungkin dibuat ini saja sebagai penanda saja. Kemudian ada rumpun mata kuliahnya di manajemen pakai rumpun ya. Ada nama mata kuliah, ada rumpun. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan eh, kelompok mata kuliah juga bisa. Gitu. Misalnya kalau di dalam Excel itu apa saja sih Pak? Misalnya ada teori murni ya kan, kemudian fikih ekonomi misalnya itu bisa kita buat kelompok mata kuliah. Bobotnya sudah ditentukan ya ingat di struktur mata kuliah semester juga gitu. Kemudian ada juga identitas dosen ya. Kemudian ini juga yang penting ada ini ya. Diharapkan itu setiap prodi itu punya eh, dosen yang memiliki kepakaran sehingga nanti bisa menjadi koordinator ya. Koordinator mata kuliah bisa berdasarkan rumpun atau bisa kelompok mata kuliah kan. Itu kepakaran dosennya harus bisa dipetakan oleh prodi itu. Saya misalnya kepakarannya pengukuran dan evaluasi misalnya. Itu harus harus bisa dipertanggungjawabkan itu. Kepakaran pengukuran dan evaluasi pendidikan. Nah, ini kemudian CPL. Nah, ini CPL-nya sebetulnya ada tiga yang dibebankan pada mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu P4. P4 itu apa nih Pak? Pak Nur Hadi. Dari mana Pak Nur Hadi? Pak Nur Nur? Hadi dari Lampung. Masya Allah. Pak Nur, tolong nih. Saya bertanya nih. P4. P4 itu apa Pak? Pak Nur. Kalau memahami CPL 7. Suaranya Pak. Silakan, Pak silakan Nur Pak Hadi. Nur. Suaranya. Beliau ini apa namanya? Kepala KUA. Jadi bukan pendidik. Oke. Ada Pengetahuan yang mau ini Pak. memberikan tanggapan? Ini CPL 7 Ya. berarti cuma satu ya? Anak kayaknya Pak Nana nih. Pak Nana, dia CPL 7. Cuma satu ya? Butir pernyataannya berarti yang dibebankan kepada mata kuliah kepemimpinan cuma satu. Betul Ya nggak? Pak, betul. Tapi mengandung tiga aspek. Ya, Dalam kurung tuh. P4, A5, C4. Saya hebat. ingin coba rabaan Pak Nana. P4 itu apa? Terkait dengan sikapnya Pak. Ya nih yang P4, A5, C4 itu apa? Rabaan Pak Nana aja. Rabaan saya juga meraba-raba. P4 itu apa? P4 itu mungkin di situ terkait dengan penunjukan sikapnya, kemudian untuk A5 terkait dengan preposisionalisme, dan kemudian C5 itu terkait dengan apa namanya untuk taksonomi ya, yang berpikir kritis dan sistematis itu. P4 itu psikomotorik keempat. Tahapan. Iya, Ya, P itu menunjukkan psikomotorik. Singkatan tuh. Kemudian A5 itu afektif 5. efektif. Afektif Oh, ya. Ya, Kak kognitif. iya kan? Karena kan oh dari ada taksonomi. afektif itu kan juga sampai kepada penerimaan. Ya, penerimaan. Dari mengenal sampai menerima nilai-nilai itu ada enam tingkatan tuh afektif juga. Kemudian C4 itu kognitif 4, Hmm. ya kan? Analisis. Nah, bentuknya berpikir kritis dan sistematis. Nah, itu saya ini menggabungkan yang saya sebutkan terintegrasi. Ya, CPL 7 itu terintegrasi dari pengetahuan, ya kan? Kognitif 4, kemudian psikomotorik dan afektif. Dia sudah mengintegrasikan di dalam membuat butir pernyataan CPL. Kalau tadi kan terpisah ya, yang dari buku ya, yang saya contohkan tadi dari buku KPT. Itu kan terpisah. Sikap sendiri, itu enggak Pak?
Pak Misto. Sikap sendiri, ya kan tadi kan? Betul, betul. Pengetahuan Mhm. sendiri, keterampilan sendiri kan? Sendiri Rumusannya ini kalau ini disatukan ya, disatukan, terintegrasi integrasi. dari satu CPL gitu. Nah, ini pentingnya nanti Prodi bisa membuat CPL yang lebih ringkas, Pak, gitu. Nah, baru Mhm. dari CPL itu diturunkan ke dalam CPMK, MK. ya kan? Ini apa C4, kognitif 4, ya kan? Kognitif 4, Mhm. psikomotorik 5, psikomotorik 5, menuliskan psikomotorik kelima, 5 ya. mempresentasikan, ya. Mhm. Nah, ini ada beberapa. Nah, lihat. Kemudian CPMK-nya diturunkan tidak ke dalam sub CPMK. Berikutnya tuh di bawah. Lihat, Pak. Diturunkan tidak, Pak? Ada nggak turunan sub CPMK? Pertemuan minggu pertama CPMK 1. Ya. Pertemuan kedua CPMK 2. 2. Ya kan? Mhm. Nah, tapi di pertemuan 3, ya, Mhm. ini tidak ada istilah Kedua, sub CPMK. ya tidak ada ya. Ya. Jadi dia Mhm. menggunakan istilah hanya CPMK saja. Untuk beberapa pertemuan, lihat tuh. Pertemuan 3, pertemuan 4, ya kan? Mhm. Baru pertemuan kelima dia menggunakan CPMK 3. Ya, jadi yang diukur CPMK-nya. Kalau kita menggunakan contoh dari EPS yang ada, dia menggunakan yang diukur CPMK, tidak mengukur sub CPMK. Jadi kalau kita menggunakan sub CPMK lebih rinci, ya kan? CPMK sebenarnya rinci, rinci dari CPL kan gitu kan. Tapi tidak tidak lebih spesifik dengan sub CPMK. Jadi lebih baiknya lebih apa menggunakan sub CPMK. Kalau memang materinya atau kontennya, meternya itu banyak gitu loh. Apalagi misalnya yang akan dicapai kemampuannya berbeda-beda. Ini kan hanya mempresentasikan ya. Mempresentasikan kan bisa menunjukkan nanti ada konsep, menunjukkan sikap ya kan. Kalau menilainya kan begitu. Mempresentasikan teori konsep kepemimpinan materi ini kan ini. Tapi kemampuannya mempresentasikan, mampu mempresentasikan. Berarti kan menyampaikan. Ya, ini apa namanya akan tergambar kemampuan apa saja tuh mempresentasikan itu. Bisa nggak Pak? Dibayangkan Pak. Ketika mahasiswa mempresentasikan, sebetulnya kemampuan apa saja tuh yang harus kita nilai, Iya, betul. ya Bisa, kan? bisa. Mhm. Penguasaan, pemahaman, ya kan? Kemampuan Mhm. analisis, ya kan? Performance-nya. Mhm. Spesifik nggak? General, Mhm. Pak. Ya kan? Sangat general gitu. Sehingga kita akan menilai apanya gitu loh. Ketika misalnya mahasiswa mempresentasikan rapat kemampuan analisisnya, kemampuan berargumentasinya, ya kan gitu kan. Nah, itu harus rubriknya harus betul-betul disiapkan ketika kita membuat seperti ini gitu. Nah, ya ini tidak menurunkan ke dalam sub CPMK. Oke, ini contoh ya. Nanti contoh yang di satu. Berikutnya ini contoh saya ya, sekarang ya. Silakan nanti diamati nih. Iya, Ini yang nanti saya kalau yang bertanya buat. nanti ya. Ya, Satu lagi. ah, itu lagi nih. Ini sudah setengah 10 ya. Iya, Ini ini yang yang saya buat yang yang dari. ah, yang saya kirim ke apa Pak Renza, Pak Dokter Misto itu ada saya koreksi ya, karena ada yang hilang. CPM apa sub CPM ada yang hilang. Itu satu-satunya nggak ada. Nah, ada yang saya kuningkan ya, saya tandai nih, saya blok gitu. Nah, ini saya buat seperti ini, ada identitasnya di depan ya. Statistik deskriptif ya. Ini ada lambang atau simbol kampus. Kemudian berikutnya ini ya ada otorisasi. Ini saya belum tuliskan kode mata kuliahnya karena saya belum dapat dari Pak Rendra ya. Tapi saya sudah tuliskan statistik deskriptif. Kalau di apa nama ekonomi mungkin istilah deskriptif dan induktif ya. Statistik Mhm. induktif itu kan sebetulnya terkait dengan pengambilan keputusan atau apa namanya inferensial lah bahasa yang lainnya itu. Sial. Jadi ada dua. Nah, saya
mohon maaf nih Pak Renda, saya tuliskan nama saya ya di sini. Koordinator. Ya kan, koordinator gitu. Terkait dengan mata kuliah. Nanti misalnya ada, kalau rumpun kan bisa saya nanti statistik dan metodologi dan statistik. Ya, metode statistik. Bahkan apa namanya, pada sampai skripsi misalnya bisa kita satukan rumpun gitu. Proposal skripsi bisa satu rumpun. Kemudian sudah saya tuliskan ketua prodinya ya, program studinya. Nah, capaian pembelajaran ini saya kuningkan karena memang ini hasil dari pemahaman saya terhadap dokumen yang saya miliki. Karena saya menyiapkan borang apa namanya pengusulan prodi baru ya di Excel itu, maka saya punya dokumen CPL-nya. Nah, itu sebetulnya hasil penelusuran saya CPL itu ya terhadap prodi-prodi yang sudah dibuka oleh perguruan tinggi yang lain. Kemudian juga menelusuri CPL dari asosiasi. Ya, CPL dari asosiasi. Kalau kita apa namanya flashback, ingat CPL itu untuk mencapai profil lulusan ya, profil lulusan. Ya enggak? Profil lulusan Excel itu kalau tidak salah ada 5 ya. Wah, itu terlalu banyak sebetulnya Pak Rendra. Sehingga nanti mau fokusnya apa, yang utamanya apa, yang tambahnya apa, itu nanti bisa dievaluasi gitu. Bisa dievaluasi. Jadi nanti bisa saja CPL-nya CPL-nya ada sekian untuk mencapai lima apa namanya profil profil lulusan. Itu juga belum dipetakan. Misalnya peneliti bidang ekonomi ya dan keuangan. Itu CPL apa saja tuh yang menunjang untuk bisa mencapai profil lulusan itu. Itu belum ada petanya. Jadi CPL ada berapa CPL kemudian untuk mencapai profil lulusan yang apa gitu. Bagian yang mana itu harusnya ada dipetakan gitu. Jadi saya ini coba memahami ya CPL apa yang sesuai dengan mata kuliah statistik. Misalnya sikap 9 ya, sikap 12, pengetahuan 9, keterampilan umum 2. Ini yang saya sebutkan apa namanya CPL program studi yang dibebankan kepada mata kuliah statistik ya. Nah, dari 4 ini kemudian saya buat CPMK ada 5. 9 sama 12 ini kan sikap ya. 9 ini ada sikap. Nah, ini ada yang saya coba gabungkan ya. 9 12 misalnya ketika keterampilan ya, termasuk keterampilan nih menunjukkan pada CPMK 5. Ah, mampu menggunakan aplikasi SPS dalam penerapan statistik statistik sipil dan uji ini secara bertanggung jawab, jujur dan mandiri. Nah, ini menggambarkan KU ya, KU 2, kemudian sikap 9 dan sikap 12. Saya jadikan satu CPMK. Nah, kemudian pada pengetahuan ya, pengetahuan misalnya, pengetahuan itu P9, menguasai metode penelitian dan teknik analisis data. Ini kan sebetulnya ada dua apa namanya? Dua subject matter ya, metodologi penelitian dan teknik analisis. Kalau ini statistik, yang ini adalah metode penelitiannya pada mata kuliah metodologi riset nih. Ini ada dua, artinya berarti saya fokus kepada teknik analis datanya, yaitu mengenai apa namanya data apa statistika. Jadi saya tidak fokus kepada metode penelitiannya, tapi saya fokus kepada statistiknya. Nah, itu apa namanya mengidentifikasinya seperti itu. Karena di CPL ini ada dua subject matter, yaitu metode penelitian, yang kedua teknik analisis data. Maka ketika saya di slide mengampu mata kuliah statistik, berarti subjek mater saya adalah statistiknya. Saya fokuskan ke statistik. Ini misalnya saya turunkan ke dalam CPMK 1 ya tentang konsep statistik dan penelitian bidang ekonomi dan keuangan. Nah, ini berarti konteksnya adalah ini Pak, bidang ekonomi dan keuangan. Ya kan? Konsep statistik dan penelitian. Saya coba mencoba untuk bisa mahasiswa paham ya, ada kaitan apa antara statistik dengan penelitian. Konteksnya adalah pada bidang ekonomi dan keuangan. Kalau misalnya saya di pendidikan, maka saya misalnya kepada PAI ya, begitu kan ininya, konteksnya. Ini terkait dengan P9. Jadi CPMK 1, kemudian CPMK 2, ya kan?
Ini semuanya pada pengetahuan, ya. Tapi yang K2, kemudian S1, S9 dan S12 saya turunkan ke dalam CPMK kelima. Nah, jadi yang banyak itu adalah CPMK pengetahuannya ke dalam beberapa apa namanya beberapa materi kajian, ya. Itu sampai kepada CPMK 4, ya. Menguasai prosedur uji prasyarat homogenitas. Nah, ini apa sub CPMK. Nanti bisa saja misalnya secara spesifik menguasai prosedur uji prasyarat homogenitas pada penelitian bidang ekonomi. Ya, itu konteksnya di situ gitu. Ini belum saya kasih konteksnya, masih kemampuan dan ini saja, kemampuan dan materinya saja, tapi belum ada konteks nih pada CPM sub CPMK 4, ya, termasuk juga CPMK 4 belum ada konteksnya. Ini belum saya tambahkan. Oke. Kemudian ini keterkaitan untuk bisa memetakan CPMK dan sub CPMK. Misalnya ini saya tadi kan CPMK 5, ya, itu terkait dengan bagaimana bisa menggunakan. Maka CPMK 5 itu bisa kaitannya dengan sub CPMK 23, kemudian 31 kita bisa mempelajari yang bagian atasnya. Nah, ini checklist saja. Korelasi antara CPMK dengan sub CPMK. Nah, kemudian yang deskripsi materi saya yakin dosen-dosen sudah paham lah yang ini, ya. Apa sih yang eh, konten materinya apa, kemudian bagaimana proses pembelajaran, ya. Kegiatan belajaran bisa dituangkan di dalam deskripsi materi. Kemudian bahan kajian, ingat, bahan kajian semakin sedikit berarti padat, ya. Jadi jangan sampai misalnya dituliskan 14 pertemuan masing-masing. Dibuat ini saja misalnya data statistik kan saya ini bisa mencakup jenis, kemudian bagaimana misalnya membedakan, ya kan, kategorisasi itu terkait dengan data statistik gitu. Jadi tidak perlu lagi misalnya data statistik misalnya nominal, kemudian data statistik misalnya yang terkait interval, jangan dibuat seperti itu, tapi data statistik saja. Nanti beberapa kali pertemuan gitu. Kemudian ada referensi utama, ya, referensi pendukung. Nah, biasanya memang supaya menunjukkan bahwa RPS dibuat itu berdasarkan hasil penelitian kita, ya, atau hasil pengabdian, maka diusahakan kita memasukkan hasil-hasil penelitian kita menjadi apakah menjadi rujukan, apakah menjadi bahan kajian gitu, atau menjadi contoh, itu bisa dituliskan ke dalam referensi. Misalnya referensi pendukung, ya kan? Itu nanti bisa nilai plus tersendiri bagi prodi untuk bisa menunjukkan bahwa RPS kita itu dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengabdian kita. Kalau ini kan saya belum apa namanya masukkan, ya. Masih menggunakan misalnya orang lain gitu. Jadi kita tidak menghargai diri sendiri. Kita bisa masukkan misalnya disertasi, ya kan, atau misalnya tesis kita, atau juga misalnya artikel yang sudah dihasilkan. Nah, kemudian ini, ya, eh, ingat di dalam Permendikbud Ristek 53 itu formatnya diserahkan kepada perguruan tinggi, ya, formatnya. Tapi yang utama komponennya. Jadi formatnya misalnya apakah mau materi setelah sub kemampuan materi itu tidak ada masalah. Ada juga yang menempatkan misalnya bahan kajian itu setelah kemampuan akhir, ya. Ada. Kalau ini sebetulnya logikanya adalah kemampuannya apa, kemudian bagaimana diukurnya, bagaimana dinilainya. Itu logikanya seperti itu. Tapi ya kalau logikanya misalnya setelah kemampuan akhir kemudian ada materi, berarti dia menggunakan pendekatannya adalah konten. Kemampuannya apa, materinya apa. Nah, seperti itu masuk logika gitu. Tapi prinsipnya adalah komponennya harus ada. Jadi letaknya bisa tergantung kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, atau misalnya kalau LPM ya LPM bersangkutan. Nah, ada di sini sub kemampuan, ya. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian ada penilaian, ada bahan kajian, ada kegiatan pembelajaran. Ini saya buat apa namanya istilah kegiatan pembelajaran, ya. Kalau yang itu kan ada beban atau bentuk, ya. Tapi di sini saya metode pembelajaran itu sebenarnya sudah memasukkan bentuk di sini. Misalnya metode kan menunjukkan ceramah, ya kan. Ini misalnya kan di kelas sebenarnya kuliah dalam pengertian kuliah klasikal gitu. Jadi kalau mau dibuat bentuk sendiri ya silakan gitu. Tapi kalau saya
coba untuk memasukkannya dalam satu kolom ya metode pembelajaran. Media itu sendiri, kemudian estimasi waktu. Jadi kalau misalnya kita tiga SKS ya bisa misalnya 100 menit untuk perkuliahan, misalnya 50 menit misalnya untuk tugas mandiri misalnya. Itu bisa. Tapi tadi tugas mandiri 60 ya. 60 menit ininya, ekuivalensinya itu. Kemudian ada pengalaman ya, pengalaman belajar. Ini yang sebetulnya ini mengganggu. Nah, ada pengalaman belajar mahasiswa berkaitan dengan tugas ya. Sebetulnya mahasiswa memperoleh pengalaman belajar apa dari tugas, misalnya ada presentasi, diskusi, ada tugas kelompok, ya kan? Kemudian ada investigasi itu bisa dituliskan terkait dengan metode yang apa namanya diterapkan ya, kemudian berkaitan pengalamannya apa. Kalau misalnya diskusi kan berarti pengalamannya pernah misalnya mempresentasikan, bisa menjelaskan dan seterusnya. Jadi apa sih yang diperoleh ya dari penugasan kepada mahasiswa? Berikutnya ini komponen ya, komponen. Nah, saya ingin fokus misalnya ke bobot nih. Ini bobot penilaian. Saya coba untuk misalnya memberikan bobot ini 1% ya. Misalnya terkait dengan kehadiran 1%. Kemudian karena ini ada juga apa namanya materi yang awal ya. Saya juga buat misalnya 1%. Jadi ini menggambarkan misalnya ada aspek sikap, ya kan, ada aspek pengetahuannya. Jadi pertemuan pertama sub CPMK 2 ini itu ada 2%. Nah ini nanti bobot ini bisa kita kalkulasi sebetulnya berapa persen totalnya itu. Nah, bisa total kemudian untuk UTS pertemuan 8 misalnya. Nah saya dari hasil kalkulasi yang ada misalnya ternyata UTS-nya 25%. UAS-nya dari sisa yang ada. Nah, dari sisa yang ada misalnya saya membuat misalnya 35. 25, 35. Nah, berarti kan 60 ya, 60%. Berarti ada 40% tuh sisanya. Kalau misalnya tugas itu 20%, ya tugas kan itu amanat tuh, 20% tugas. Berarti ada 20% bisa kehadiran dan juga misalnya apa keaktifan sikap. Nah, itu tergantung kepada misalnya kebijakan atau juga standar dari prodi masing-masing ya. Misalnya kehadirannya ternyata bukan 10% ya, 20% kan gitu. Terlalu besar kan gitu kan. Padahal yang ditekankan adalah tadi tugasnya 20%. Jadi kalau misalnya UTS UAS ada 60 berarti sisanya kan 40. 20% untuk tugas, 20% sisa bisa sikap dan kehadiran bisa satu itu tuh. Satu apa namanya? Satu klaster gitu. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPS dengan pendekatan OBE. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dr. Misto untuk bisa memfasilitasi para peserta.